Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya. Salam kebajikan. Tabe selamat linguna latai. Salam sujud kereneng Malempang. Adil Katarino. Bacuramin Kasaruga. Basengat Kacubata. Harus. Bapak dan Ibu sekalian dan adik-adik yang berbahagia, kami berterima kasih bisa bertemu dengan adik-adik pada pagi hari ini walaupun di cuaca yang cukup panas di tempat ini. Dan ini adalah pengalaman yang kedua ya dalam proses pencalonan rektor untuk berdialog dengan mahasiswa. Pada saat dan ini adalah saya kira untuk satker yang berdialog dengan mahasiswa, sesungguhnya nanti ke depan kalau kita sudah masuk ke PTNBH, mahasiswa nanti punya satu suara, kemudian alumni punya satu suara. Tetapi pada kesempatan ini karena kita masih belum PTNBH, maka mahasiswa tidak ada suara seperti itu. Tapi walaupun demikian, dalam proses pencalonan rektor ini ya kita akan menyampaikan visi dan misi secara terbuka. Terima kasih pada adik semua. Yang pertama, bahwa rektor Universitas Palangkaraya sebenarnya adalah ujung tombak pembangunan Kalimantan Tengah. Suka atau tidak suka, rektor dan sivitas akademika akan mencetak sumber daya manusia yang berkualitas yang nantinya akan terjun ke masyarakat secara langsung. Oleh karena itu rektor Universitas Palangkaraya harus mampu ya mendidik dan memberikan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan dari wilayah Kalimantan Tengah. Bapak dan Ibu sekalian dan adik-adik sekalian, saya pada kesempatan ini ada menyampaikan 5 program prioritas dengan visi yang saya bawa, yaitu UPR Mandiri mewujudkan keunggulan lokal. Apa keunggulan lokal yang kita miliki sampai saat ini? Bapak Universitas Palangkaraya harus mampu menciptakan sebuah keunggulan lokal, di mana pola ilmiah pokok kita adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pengembangan das dan lahan gambut. Ini yang menjadi sebuah keunggulan lokal kita dan nanti harus mampu kita kelola untuk menjadi sesuatu yang menonjol di kemudian hari. Kenapa ini menjadi penting? Yang pertama bahwa das dan lahan gambut ini bisa menarik para peneliti dari luar negeri untuk datang ke Palangkaraya. Kalau fakultas-fakultas, karena banyak yang bertanya, kenapa harus lahan gambut? Karena kalau fakultas pendidikan dan ilmu keguruan saja misalnya, belum tentu bisa menarik orang datang dari luar negeri belajar di tempat kita. Atau fakultas kedokteran, atau ekonomi. Tetapi das dan lahan gambutlah yang bisa mendatangkan para peneliti yang banyak ke Palangkaraya. Oleh karena itu saya selaku calon rektor ingin mengembangkan das dan lahan gambut itu sebagai leading sektor untuk kemajuan Universitas Palangkaraya. Dalam hal ini saya membawa 5 visi. Jadi ada 5 kegiatan ya. Jadi ada 5 kegiatan yang akan kita lakukan. Yang pertama, program kerja prioritas saya adalah pendidikan dan lulusan. Yang kedua adalah penataan lingkungan kampus bersih dan indah. Yang ketiga, penelitian dan publikasi ilmiah. Yang keempat ada digitasi UPR dan yang kelima ada entrepreneur. Nah, untuk pendidikan dan lulusan, kami akan, kalau saya nanti dipercaya menjadi rektor Universitas Palangkaraya, akan mewajibkan minimal 2 mata kuliah disampaikan dalam bahasa Inggris. Kenapa demikian? Supaya memacu mahasiswa kita untuk menguasai bahasa Inggris dengan lebih baik dan membaca textbook dengan lebih baik. Indonesia tertinggal dari Malaysia karena kemampuan mahasiswa kita tidak mampu berbahasa Inggris dengan baik. Oleh karena itu, hari ini saya akan sampaikan kepada mahasiswa, kalau saya jadi rektor, setiap program studi, setiap semester minimal 2 mata kuliah kita sampaikan dalam
bahasa Inggris. Karena dosen-dosennya sudah bisa berbahasa Inggris. Kemudian penataan dan lingkungan kampus. Kampus kita adalah kampus yang harus asri dan indah. Artinya bahwa kampus ini harus menjadi tujuan, tidak hanya menjadi tujuan wisata, tetapi menjadi karakter Universitas Palangkaraya. Kalau kampusnya bagus dan indah, saya yakin mahasiswanya juga senang dan dosennya juga senang. Karena itu kampus ini harus menjadi sebuah ikon untuk sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Kemudian adik-adik, untuk penelitian dan publikasi ilmiah, kita akan mewajibkan mahasiswa mengikuti penelitian dosen. Dari sekarang untuk LPP Universitas Palangkaraya sebenarnya sudah wajib melibatkan setiap dosen, harus ada 2 mahasiswa yang terlibat untuk kegiatan penelitian. Tapi ini masih belum berjalan, mudah-mudahan ke depan bahwa mahasiswa diwajibkan ikut penelitian dan ikut publikasi di dalam kegiatan-kegiatan ilmiah. Artinya apa? Bahwa mahasiswa, dosen, dan sivitas akademika adalah komponen yang perlu diperhatikan di dalam pengembangan Universitas Palangkaraya ke depan. Dan yang ketiga, yang keempat adalah digitasi UPR. Kenapa digitasi ini penting? Karena sampai saat ini banyak sekali layanan yang kurang bagus ya, terutama untuk sistem legalisir dan sebagainya. Informasi UPR ini terbatas. Jadi banyak orang-orang dari kampung yang tidak paham tentang Universitas Palangkaraya. Ke depan kalau saya mau dipercaya menjadi rektor, untuk pendaftaran mahasiswa ya akan bisa dilakukan di seperti ATM itu. Ada loket-loket ATM. Selamat datang Pak Rektor. Ya, terima kasih sudah bergabung. Ya, beri tepuk tangan dulu buat Pak Rektor kita. Itu. Kemudian yang terakhir, untuk program kerja kita, karena kita ke depan memasuki BLU dan PPNBH, maka tahun 2026, saya kira suka tidak suka Universitas Palangkaraya harus memasuki PPNBH. Ya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus menyiapkan usaha apa yang harus kita lakukan sesuai dengan karakteristik Universitas Palangkaraya. Untuk tenaga teknik dan tekon termasuk mahasiswa, nanti Universitas Palangkaraya punya aturan. Yang pertama bahwa aturan main kita ada dosen universitas dan ada dosen UPR yang nanti pola dan pengembangannya sama seperti ASN pada saat ini. Oleh karena itu ke depan Universitas Palangkaraya akan memiliki atau memasuki era yang berbeda, karena kita harus mampu berdiri di atas kaki sendiri. Nah, itu saya kira yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik semua, terutama kegiatan kemahasiswaan. Saya ingin mahasiswa nanti ada drum band Universitas Palangkaraya, ada paduan suara yang sekarang ini sudah bagus sekali dan diakui secara nasional. Itu perlu kita kembangkan. Kemudian seni budaya yang kemarin ditampilkan ini luar biasa. Jadi UPR sudah memasuki era yang sangat luar biasa di bawah kepemimpinan Pak Rektor yang saat ini. Karena itu perlu kita pertahankan lagi. Kegiatan-kegiatan mahasiswa itu harus menjadi ujung tombak yang mengangkat Universitas Palangkaraya ke tempat yang lebih bagus lagi. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan, dan saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Dan sebenarnya ada di buku ini tapi belum bisa saya bagikan, dan paparan kita juga tidak bisa di situ karena tidak bisa terlihat. Tapi saya yakin dan percaya bahwa visi misi yang kita emban ke depan adalah untuk kemajuan Universitas Palangkaraya. Saya akan berpantun untuk mengakhiri pantun ini. Di mana-mana saya harus bawa burung nuri, ya. Jadi burung nuri terbang tinggi, suaranya merdu di hati. Rektor UPR boleh berganti, tetapi UPR tetap di hati. Sekian dan terima kasih.